kehidupan yang makmur di sebuah wilayah yang subur dan damai, terhamparlah negeri Saba, sebuah kerajaan yang dihuni oleh penduduk yang sejahtera dan makmur. Kota-kota mereka dipenuhi dengan kekayaan dan keindahan yang memukau. Kebijaksanaan Raja Saba menjadikan negaranya sebagai salah satu yang paling dihormati di wilayah itu. Dalam Al-Quran, Saba disebutkan dalam surah An-Naml ayat 22-44. Kisah ini menggambarkan keberhasilan Saba dalam membangun peradaban yang maju. Mereka adalah kaum yang diberikan nikmat-nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari air yang mengalir deras di sungai-sungai mereka hingga kekayaan alam yang melimpah. Di tengah kemakmuran negeri mereka, datanglah seorang Nabi Sulaiman, seorang nabi yang dianugerahi oleh Allah dengan kebijaksanaan, kekuatan, dan kemampuan untuk berbicara dengan makhluk-makhluk lain, termasuk burung-burung dan jin. Sulaiman diutus untuk menyerukan penduduk Saba agar menyembah Allah semata dan menghindari penyembahan kepada berhala-berhala yang tidak bermakna. Ketika Sulaiman tiba di Saba, raja dan rakyatnya takjub akan kebijaksanaan dan kekuatannya. Sulaiman menyampaikan ajaran Allah kepada mereka untuk mengajak mereka kembali kepada kebenaran dan mengingatkan akan konsekuensi jika mereka tidak taat. Negeri Saba, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, adalah sebuah kerajaan kuno yang terletak di wilayah Yaman saat ini. Kisah negeri Saba terkenal karena kemakmuran dan keberkahan yang mereka nikmati, yang digambarkan dengan adanya dua taman yang subur di kedua sisi mereka. Negeri kalian adalah negeri yang baik, tidak ada tanah yang tandus, tidak ada nyamuk, tidak ada lalat pengisap darah, tidak ada kalajengking, dan tidak ada ular. Seandainya ada orang asing lewat ke negeri itu dan bajunya terdapat kutu, maka kutu itu otomatis akan mati karena harum dan bersihnya udara di negeri Saba. Negeri Saba termasuk negeri yang bersejarah. Dikepalai oleh seorang wanita yang terkenal adil, yaitu Ratu Balqis. Negeri tersebut dijadikan nama surat dalam Al-Quran. Kemakmuran negeri Saba digambarkan dalam Al-Quran, yang dijadikan impian pendiri negeri di era kita sekarang. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri makmur mendapatkan ampunan Rabb yang maha pengampun. Imam Qatadah menceritakan betapa makmur negeri Saba dan alangkah sejahtera penduduknya. Jika seorang wanita keluar untuk membuang hajat dan membawa keranjang di atas kepala, maka ketika kembali keranjangnya dipenuhi buah-buahan yang bermacam-macam. Kemakmuran negeri disebabkan oleh pusaka nenek moyang berupa bendungan monumental, ma'rib. Bendungan itulah yang mengairi sawah, ladang, dan pemukiman warga. Itulah yang menjadikan tanah mereka subur. Berkat kesuburan tanah, penduduk Saba hidup serba kecukupan. Mereka bisa tidur nyenyak, sandang dan pakaian yang cukup, tidak kekurangan makanan. Bahkan cuacanya sejuk, sehingga tidak ada kutu, kecoa, ulat, nyamuk, dan binatang kecil lainnya. Kondisi alam itulah yang memanjakan kehidupan mereka. Mereka makan sedia selalu, sehingga mereka bosan dengan menu yang bervariasi itu, sebagaimana umat Nabi Musa yang bosan dengan menu manna dan salwa yang menempel di bebatuan di padang Saharati selama 40 tahun. Ketika utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala diutus untuk memperingatkan kaum Saba untuk bersyukur atas karunia yang diberikan olehnya dan menjaga warisan nenek moyang mereka, tetapi mereka enggan dan tidak menghiraukannya. Bahkan, elit negeri bekerja sama dengan penguasa untuk melubangi bendungan Ma'rib untuk mengairi proyek perumahan mereka, sehingga tempat resapan air hilang dan terjadilah erosi. Pada akhirnya, bendungan tersebut jebol dan terjadilah banjir besar atau disebut Sailal Arimi. Berubahlah tanah yang subur menjadi gersang, hanya tumbuh pohon cemara dan bidara, sehingga kehancuran negeri Saba menjadi buah bibir bangsa Arab yang menggambar negeri yang semula makmur menjadi porak-poranda dengan mengatakan, Tafarraqu bi aidi Saba. Mereka bercerai-berai bagaikan tangan-tangan Saba. Namun,
ketika mereka berpaling dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengambil nikmatnya sebagai sesuatu yang dianggap pasti tanpa bersyukur, mereka mengalami kehancuran. Bendungan Ma'rib yang merupakan sumber kekayaan mereka karena irigasi yang efisien, runtuh, dan menyebabkan banjir besar yang menghancurkan kebun-kebun mereka. Ini mengajarkan pelajaran penting tentang pentingnya bersyukur dan memelihara nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surat Saba ayat 16, "Tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon atsel, dan sedikit dari pohon sidr." Ayat ini menceritakan tentang kaum Saba yang dahulu hidup makmur. Mereka memiliki dua kebun besar yang menghasilkan buah-buahan yang melimpah. Negeri mereka subur, damai, dan sejahtera sebagai karunia dari Allah. Namun, alih-alih bersyukur, mereka berpaling dari perintah Allah, melakukan kesyirikan, dan berbagai bentuk kemaksiatan. Mereka tidak menghargai nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Menurut Wahb bin Munabbih, penyebab kerusakan bendungan Ma'arib yang dibuat kerajaan Saba itu adalah al-jurats atau tikus tanah. Tikus-tikus itu masuk ke dalam bendungan dan menghancurkan kaitan bendungan hingga menimpa kaum Saba. Begitu juga disebutkan oleh Qatadah bahwa al-jurats itu tikus tanah. Tikus-tikus itu menggali tanah hingga menjadi rapuh. Lalu datang hujan lebat air yang mengalir dari lembah menghantam dan menghancurkan bendungan itu. Pepohonan, bangunan, semuanya roboh dan hanyut terbawa banjir. Alhasil pertanian dan perkebunan negeri Saba rusak semua, begitupun dengan bangunan-bangunannya. Bahkan disebutkan dalam surat Saba ayat 16 di atas bahwa Allah menggantikan kebun-kebun di negeri Saba itu dengan ditumbuhi pepohonan yang berbuah pahit atau pohon arak yang berduri dan sedikit dari pohon sidr. Ada sebab lain yang disebutkan oleh Ibnu Ashur rahimahullah, yaitu pertama, dikarenakan terjadinya perang saudara di antara mereka sehingga tidak sempat memperbaiki kerusakan yang terjadi di bendungan itu, dan yang kedua, dikarenakan ulah musuh-musuh kaum Saba pada saat itu yang dengan sengaja menghancurkan bendungan itu. Allahu a'lam. Hanya Allah lah yang maha mengetahui mana yang benar dari sebab-sebab yang disebutkan. Tetapi yang jelas, Allah lah yang menghancurkannya sebagaimana disebutkan di dalam ayat ini. Kehancuran bendungan Ma'rib terjadi sekitar tahun 542 Masehi. Kehancuran bendungan itu mengakibatkan banyak kerusakan pada kaum Saba dan kehancuran kerajaan mereka. Kerajaan Saba juga terkenal dengan kekuatan bala tentaranya, sehingga dapat mengalahkan banyak kerajaan lain di sekitarnya. Allah Azza wa Jalla mengabadikan kisah Ratu Bilqis ketika dia menanyakan bagaimana pendapat pejabat-pejabat di sekitarnya tentang ancaman yang datang dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Mereka menjawab, "Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan juga memiliki keberanian yang sangat kuat dalam peperangan dan keputusan berada di tanganmu. Maka pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan." Pada tahun 24 sebelum Masehi, tentara kerajaan Saba berhasil menaklukkan tentara Marcus Aurelius Gallus dari kerajaan Romawi, yang pada saat itu dunia mengenalnya dengan kekuatan bala tentara yang tidak ada tandingannya. Lembah itu menjadi sangat subur karena adanya bendungan yang bisa menampung air yang sangat banyak. Bendungan itu terkenal dengan nama Bendungan Ma'rib atau Bendungan Arim. Bendungan itu berukuran panjang 620 meter, lebar 60 meter, dan tinggi 16 meter. Bendungan yang sangat menakjubkan ini didirikan pada abad ke-7 atau ke-8 sebelum Masehi. Disebutkan di beberapa catatan sejarah bahwa yang membangunnya adalah Raja Saba bin Yasjub. Adapun di beberapa buku tafsir disebutkan bahwa yang membangunnya adalah Ratu Bilqis. Karena terjadi pertikaian di kaumnya dalam pemanfaatan air wadi, sehingga mereka saling membunuh untuk merebutnya, maka Ratu Bilqis berinisiatif untuk mendirikan bendungan itu.
Dengan adanya bendungan itu, kaum Saba tidak perlu merasa takut akan persediaan air dan mereka dapat memanfaatkannya untuk pengairan atau irigasi kebun-kebun mereka. Ini adalah nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Allah Azza wa Jalla menceritakan keadaan mereka setelah hancurnya bendungan Ma'rib dengan firman-Nya. Kedua kebun mereka yang menjadi sumber penghidupan, kekayaan, dan kekuatan mereka digantikan oleh Allah Azza wa Jalla dengan kebun yang jelek, yang tidak bermanfaat untuk kehidupan mereka. Mereka terpaksa harus mencari tempat tinggal yang baru. Mereka pun berhijrah ke berbagai tempat. 6 kabilah dari kaum Saba berpencar di Yaman, dan 4 kabilah lainnya berpencar di Syam. Ini semua adalah akibat ulah mereka sendiri. Mereka tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dan menyembah selain kepadanya. Kemakmuran dan keberhasilan dunia hanyalah sementara. Kebijaksanaan sejati adalah mengakui kebesaran Allah dan hidup sesuai dengan ajarannya. Kesombongan dan kekufuran hanya akan membawa kehancuran. Maka dari itu, hendaklah kita selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah dan berusaha untuk hidup dalam ketaatan kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Itulah kisah singkat negeri Saba yang digambarkan layaknya bagaikan tempat di surga yang hancur akibat tikus karena kekufuran orang-orangnya atas nikmat yang diberikan Allah. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah kisah singkat negeri Saba yang digambarkan layaknya bagaikan tempat di surga yang hancur akibat tikus karena kekufuran orang-orangnya atas nikmat yang diberikan Allah. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.